Halo semuanya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diemakan oleh Classroom dari kelas Builder Lembaga Pembiayaan. Nah, perkenalkan nama saya Ibarat Manusia. Nama saya Kakak Bila Kepadia. Nama saya Kakak Salfila. Nama saya Edi Bila Miswa. Nama saya Eka Julian Diksi. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 1 nih guys. Ya. Oke, jadi kan di nomor 1 itu soalnya tuh ada bentuk buku lembaga pembiayaan. Hasil gue baca di Permendikbud nomor 14 tahun 2006, yaitu Permendikbud nomor 84 tahun 2006 itu ada jawabannya. Di situ gue baca bahwa bentuk lembaga pembiayaan itu ada dua. Pertama itu ada perseroan terbatas, yang kedua itu ada koperasi. Ya. Iya. Terus Ada yang mau nambahin gitu nggak? Iya, kalau ada yang mau nambahin. Terus kalau pertanyaan lain gimana? pertanyaan nomor 2 gimana? Pertanyaan lain kan disuruh ini nggak dua peraturan kan, sebenarnya Permendikbud 84 tahun 2006 sama POJK. Disuruh gabungin nih. Kalau yang gue lihat, saya lihat nih, itu pesawat tuh satu, mereka tuh sama-sama punya aset piutang. Cuma itu kayaknya perlu aku lihat lagi sih, kayak udah lebih jelas sih gimana. Kalau yang lain nggak tahu perbedaan atau persamaannya, piutang bisa sih suka mesin, boleh sih kita cari ya. Nomor 3. Kalau nomor 3 ini itu tentang kayak apa sih, ngejelasin pengertian dan jenis lese, lesor, terus ada nilai sisa, barang modal gitu. Nah, kayak lesor itu apa sih? Lesor itu dia kayak pihak yang ngasih jasa pembiayaan kepada pihak lese-nya dalam bentuk barang modal. Sedangkan kalau lese itu pihak yang ini dapat pembiayaan dari pihak lesornya. Nah, kalau misalnya barang modal itu kayak barang jaminan, contohnya ini kayak tanah nih, sebidang tanah itu ada bangunan di atasnya gitu. Nah itu tuh bisa jadi jaminan kayak untuk ada untuk manfaatnya bisa dalam jangka waktu berapa tahun. Jadi secara langsung itu untuk menghasilkan atau meningkatkan produksi barang atau jasa dari PC. Terus ada hak opsi nih gitu. Hak opsi itu kayak untuk membeli barang modal, tapi ada akhir masa perjanjian sewa benda usaha. Terus kalau misal nggak pakai hak, kalau misalnya lesi ini nggak menggunakan hak opsi ya, itu lesi dapat memperpanjang perjanjian sewa benda usahanya atau balikin ini barang modal lesornya. Oh iya. Nah terus yang terakhir ini ada nilai sisa. Nah nilai sisa itu apa sih? Nilai sisa itu nilai barang modal pada akhir masa sewa usahanya yang udah disepakati antara PC dan lesor. Ada awal perjanjian sewa. Itu sih dari yang udah aku cari. Nomor 3 ya? Ya, ketiga. Di nomor 4 ya. Nomor 4 ada saya yang menjelasin kalau pertanyaan sih tentang apa itu mengenai finance less dan operating less dengan jadi perbedaannya. Nah kalau saya melihat di peraturan OJK nomor 35 tahun 2018 itu diatur di dalam pasal 1 angka 5 terkait dengan finance less yang disebut juga dengan sewa pembiayaan. Di situ dijelasin bahwasanya kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur dalam waktu tertentu. Nah kalau di operating less itu juga diatur di peraturan OJK di dalam pasal 2 ayat 2 peraturan OJK nomor 35 tahun 2018. Dijelasin juga bahwasanya operating less itu adalah sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang ditentukan atau disewakan. Nah terus terkait dengan perbedaannya nih, kalau kita lihat dari definisinya, perbedaan tentang operating less dan finance less itu adalah kalau pada operating less kepemilikan barang tetap ada lesor, sementara itu pada finance less kepemilikan barang dipindahkan pada lessee. Jadi perbedaan yang pertama. Terus ada lagi nih pertanyaannya tentang mengenai sell dan leaseback. Nah kalau di dalam pasal 1 angka 6 peraturan nomor 35 tahun 2018 peraturan OJK itu dijelasin bahwasanya sell and leaseback itu yang selanjutnya disebut jual dan sewa balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menerima pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Itu jadi ketiga pengertian tadi, operating less, finance less, juga ada sell and leaseback itu diatur di dalam peraturan OJK nomor 35 tahun 2018. Itu sih yang nomor 4.
ngejelasin kemampuan yang utama berkaitan prestasi akibat adanya penarikan barang dari debitor atau omset. Nah itu kalau yang dari yang gue dapat di putusan Mahkamah nomor 18 dari PU 18 dari 2019 itu dinyatain kalau debitor itu nggak perlu melakukan penetapan pengadilan sebelum melakukan penarikan barang jaminan fidusia, karena penerima fidusia itu nggak perlu memerlukan penetapan pengadilan untuk melakukan penarikannya itu. Selain itu juga di putusan itu tuh dijelasin kalau penerima fidusia itu punya hak untuk menjual barang jaminannya sebagai objek jaminan kalau debitornya ini cedera janji. Itu sih kalau dari aku ada. Jadi nggak perlu ada putusan pengadilan. Oke. Nah, yang tadi ya ada kalimat jawaban dari kita. Kira-kira dari mana nih mengambil ini nanti atau mau riset lagi? Kalau dari aku sih sebenarnya masih mau riset lagi sih. Ya, aku pribadi juga masih riset lagi sih. Jadi ini kita belum selesai sih diskusinya, itu bakal diskusi lagi. Oke, nah itu tadi diskusi dari kita. Kalau kita mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Nanti kita bakal diskusi lagi nih, karena banyak dari jawaban dari kita masih sedikit atau masih kurang geser. Mungkin itu aja dari kami. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.